adminnya manggil, tolong, lantai 2 tolong, lari Edi kenapa gitu. Nah, jadi begitu suster lewat, admin di depan sini nih, admin di depan sini. Nah, waktu dia gini, udahlah aku sapa aja. Yang suster lewat itu. Sus, begitu lihat gini, ini darah semua katanya J. Alhamdulillah udah banyak yang ngirim email, share cerita-cerita horor, tapi masih di luar Surabaya, jadi belum bisa datang jadi bintang tamu ke sini. Tapi J, sebelum kita cerita, bacain email kiriman dari warga-wargi di konten merinding, Cep Entertainment udah kerjasama sama Sinoman PBI, Sinoman Seduluran. Kita mau mengadakan bursa pahala bagi takjil buat warga-wargi yang mau menyisihkan rezekinya untuk bursa pahala bagi takjil. Itu dibuka tanggal 1 Februari kemarin. Udah mulai dibuka sampai tanggal 28 akhir bulan Februari. Nanti bagi-baginya itu tanggal 1 Maret. Nah, buat warga-wargi yang mau ikutan, mau berpartisipasi, itu bisa di nih rekening ini nih. Muncul lah nanti muncul. Bisa ya. Nanti muncul. Jadi buat warga-wargi yang mau ikut bagi-bagi silakan. Open ya. Kita sini. Iya, langsung kita bareng Sinoman Seduluran PBI. Itu kan mau nyumbang bahan langsung kan bisa toh? Silakan. Jadi akan ada takjil dan juga sembako. Oh, sembako. Jadi bukber enggak? Bukbernya ada kelihatannya. Setelah bagi-bagi kita akan ada bukber Jeb sama Sinoman Seduluran PBI. Kalau ada warga-wargi yang mau ikut membagikan juga nanti kita bisa buka puasa bersama. Terbuka untuk siapapun. Ini ada kiriman email J dari Mas Edi. Namanya pengirimnya Mas Edi. Daerah mana itu orang? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Dia pernah bekerja di rumah sakit. Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Dia tidak menyebutkan kota mana dan dia mengalami beberapa kejadian. Aku baca kemarin sempat merinding sih. Dan baca merinding ya. Jadi gini ceritanya. Mas Edi itu dia menganggur awalnya. Cari kerjaan susah. Dia usia 24 tahun. Jadi dia belum dapat pekerjaan. Masih muda berarti itu Mas ya, 24. Masih muda. Nah, ada temennya dia, tetangganya itu sebagai security di rumah sakit tersebut. Nah, disuruhlah ngelamar ke rumah sakit. Oh, orang dalam ceritanya. Orang dalam. Singkat cerita, Mas Edi diterima menjadi OB di situ. Office boy. Nah, hari pertama bekerja, rumah sakit itu ada 3 lantai. Nah, rumah sakit ini bisa dikatakan rumah sakit tua. 3 lantai. Dia begitu masuk langsung mendapat shift sore. Baru kerja langsung shift sore. Tapi shift sorenya itu dia ngomongnya itu masuk mulai jam 8 malam. Itu shift sore. Ya nggak tahu ya, tulisannya Mas Edi shift sore sih. Oh, mungkin 12 jam. Ya bisa jadi, kan kita nggak tahu jam kerjanya berapa jam. Nah, dia demen tuh. Dan dia waktu masuk kerja langsung sama supervisor OB-nya disuruh untuk memulai bersih-bersih di lantai 3 nih. Lantai 3. Nah, kalau di rumah sakit itu kan biasanya ada satu ruangan itu yang bagian administrasi.
kenalan sama administrasinya itu. Nah, dia cerita di admin itu ada 3 orang yang jaga, 1 cewek, 2 cowok. Tiba-tiba si yang cewek, admin cewek itu, ih aku merinding. Belum, nanti dulu, aku belum merinding. Nah, cewek itu ngomong, Mas habis ini bersihin di lantai 2. Oh iya Bu, hati-hati ya. Nah, Mas Edi nggak ada pemikiran apapun tuh. Hati-hati ya. Itu mungkin ya Mungkin kan biar kerjanya aman, tidak membuat kesalahan. Nah, setelah itu udah lantai 3 udah beres, turun dia ke lantai 2. Jadi OB yang bekerja itu ada 2 orang di rumah sakit itu. Yang satunya full bersihin lantai 1. Jadi dibagi. Memang lantai 1-nya lebih besar daripada lantai 2 dan lantai 3-nya. Lebih banyak yang dibersihin, luas. Luas satu beda. Satu turun lantai 2 tuh. Nah, lantai 2 masih tuh. Nah, karena orang baru, dia tidak tahu ruangan kayak ruang inap, rawat inap, terus kan ada ruang lab, ada ruang macam-macam kan rumah sakit itu. Gede. Ya, gede. Dia masih belum menguasai karena masih hari pertama. Dia bersih lantai 2. Setelah itu, kalau biasanya kan ke rumah sakit banyak lah suster atau apa yang lewat, perawat, ya gitu kan pasti masih jam segitu masih rame lah. Hari itu rumah sakit kayak sepi gitu rasanya. Masih jam berapa itu? Jam 8, jam 9 lah. Masuk jam 8 soalnya. Kalau dia bersihin 1 lantai pasti 1 jam lebih lah. Logikanya kan gitu. Turun ke lantai 2. Kenapa pada saat itu kelihatan sepi gitu. Lantai 2. Lagi bersih-bersih, ada salah satu suster tuh lewat. Namanya orang baru disapa lah pasti. Bu, gitu. Susternya tuh cuek. Hanya cuma ngeliat aja, senyum. Jadi tidak ngeluarin suara. Gitu aja. Susternya tuh udah usia 60-an lah, senior. Nah, di lantai 2 dia tidak melihat admin. Kosong. Lantai 2 nggak kelihatan, jadi dia cuma ketemu sama suster itu tadi. Nggak ada pemikiran aneh-aneh lah namanya bersih-bersih gitu. Nah, setelah selesai di lantai 2, dia turun. Nah, turun ke lantai 1, turunan tangga, begitu sampai lantai 1, di tangga samping kirinya tangga, itu tempat buat ngumpulin kayak sapu, alat pel, gitu-gitulah. Gudangnya. Gudang kebersihan. Gudangnya, betul. Udah, dia istirahat dulu. Nggak lama, temennya yang OB satunya lagi bersih-bersih. Aman ya? Aman. Oh ya udah. Setelah itu istirahat, dia jadi kalau OB itu di rumah sakit itu biasanya nongkrongnya di pantry. Pantry itu tempat kayak bikin makanan. Dapurnya rumah sakit. Biasanya nongkrongnya di situ. Dikenalin juga lah sama orang-orang di situ tuh. Ditanyain tuh sama orang pantry. Tadi bersih-bersih udah semua, Mas? Oh udah. Oh berarti nanti bersih-bersih lagi jadwalnya ya? Iya jam 11 malam. Terus berarti habis istirahat berarti? Istirahat. Kalau udah beres dia bersih-bersih lagi. Nah biasanya kan juga rumah sakit kan pasti banyak yang keluar masuk atau apalah. Dan harus jaga kebersihan kan di rumah sakit. Ya pasti. Dia nyantai di situ. Ditelepon lah sama admin lantai 3. Butuh OB karena ada orang yang numpain makanan lah di salah satu ruangan rawat inap itu. Begitu dia, oh ya namanya Edi kan, anak baru, udah kamu aja, digituin sama seniornya kan. Berangkatlah dia tuh, bawa sapu, perlengkapan itu. Terus tanya sama admin di lantai 3. Di ruangan mana Mas? Oh di sana, udah ke sana dia. Nah di sana itu dilihat sama Edi, ada 2 suster. Jadi ruangannya tuh isi 6 orang, 6 pasien. Yang satu suster itu lagi ngurusin yang ada makanan atau apa yang tumpah itu. Yang satunya di ujung jendela gitu tuh, hadap keluar, nggak tahu, ngelihat suasana gitu. Mungkin sambil setelah meriksa yang orang sakit itulah. Oh ini Mas ya, udah dibersihin gitu. Susternya keluar.
Nah, waktu suster keluar itu, susternya ngomong gini, Mas kalau udah langsung keluar ya, biar pasiennya istirahat. Oh iya. Nah, Edi letuk. Itu suster yang di situ nggak ikut keluar. nggak ikut keluar atau masih jaga. Aduh, merinding aku. Nah, si perawat cewek ini itu ngeliat, tapi dia nggak ngomong, dia nggak lihat apa-apa ternyata yang di jendela itu, tapi nggak membelakangi Edi tuh, dilihat, oh nggak, cepet keluar aja, susternya gitu, suster buru-buru tuh, dia nggak ngomong apa-apa, biarin aja udah, ntar kalau udah cepet keluar gitu, udah diberesin. Nah begitu Edi beres-beres ini, mari sus, disapa mau selesai, susternya cuma diem gitu, dia nggak bergerak sama sekali, Masih hadap jendela itu. diem aja dia, udah keluar. Nah, ketika ngelewatin di administrasi, yang salah satu perawat cowok itu cuma pesan, Mas hati-hati kalau di rumah sakit sini. Tuh hati-hati kenapa? Ya nanti Mas juga akan nemuin kok. Setelah itu turun lagi ke lantai 2. Ke lantai 2, dia meriksa dari ujung sampai ke ujung ada yang kotor atau enggak gitulah. Sembari ngecek sekalian. Ada satu suster yang di admin, ditanyain, Bu nanti kalau ada apa-apa hubungin ya kalau ada yang kotor atau butuh dibersihin. Nah turunlah dia. Itu suster yang senior atau? Bukan. Nah setelah dia di lantai 1 balik lagi ke pantry, ngemasin barang, balik lagi ke pantry, ditelepon lagi dia sama yang cowok yang di atas. Si di pantry telepon, butuh 1 OB lagi untuk di lantai 2. Edi naik lah. Nah di situ cuma ada satu suster itu lagi. Nah begitu masuk, tapi ada satu suster yang di jendela itu lagi. Oh yang dari lantai 3 tadi? Yang lantai 3 itu posisi sama tapi di lantai 2. Edi cuma diem. Dia mulai aneh tuh yang dia rasain. Dicek nggak ada yang kotor, keluar dia. Di administrasi nggak ada orang. Karena nggak ada yang kotor, udah dicek nggak ada yang kotor, dia balik lagi ke lantai 1 ke pantry. Si teman OB-nya ngomong, udah beres. Dijawab sama Edi, aku tadi ke atas, tapi nggak ada yang kotor. Oh. Udah tanya suster ruangannya mana? Sudah. Dijawabnya apa? Ditunjuk. Aku nggak mau nyebut nama ruangannya ya. Di ruangan ini. Jadi satu ruangan yang ditunjuk itu paling pojok. Ujung di lantai 2. Si Edi itu zaman itu dia ngomong BBM. Zaman BBM. Tetangganya yang security itu ngechat, Ed, ini aku beliin makanan. Kamu keluar ke pos satpam. Dia keluar, ambil makanan. Satpamnya bilang temannya, udah nemuin apa? Gitu. Nggak nemu apa-apa. Ya udah habis makan, ntar dicek lagi ya. Jam 11 pokoknya ada butuh bantuan apa, harus sigap OB itu karena butuh kebersihan di rumah sakit. Oh iya mas, bawalah dia. Nah ketika dia masuk, ada suster yang ketemu yang awal, yang tua itu loh, yang senior itu, disapa sama Edi. Sus, masih diem aja suster itu. Balik ada ke pantry. Nah begitu makan, temennya gantian, disuruh sama supervisornya. Kau gantian ke lantai 2 sama lantai 3, Edi di lantai 1. Gitu, rolling gantian. Nah itu dia nggak nyebut jam, tapi entah itu jam berapa, Edi di lantai 1 lah. Di lantai 1. Nah di sana itu OB itu selain supervisor, kalau malam itu dikasih HT OB-nya.
Jadi kalau manggil cepat gitu loh. Kalau nggak posisi di pantry-nya gitu. Ketika nggak lama Edi lagi bersihin lantai 1, temennya manggil, tolong, lantai 2, tolong, Lari Edi, kenapa gitu. Nah, dia lari bawa pel-pelan. Karena paniknya, kenapa nih temennya. Nah, temennya itu udah duduk di pojokan. Yang ruangan yang ujung itu udah duduk udah. Jadi duduk gini, ini ruangan nih, dia duduk di kursi depannya ini. Udah duduk tuh udah kayak ketakutan gitu. Ditanya, kamu kenapa? Tolong bersihin dong di ruangan depan ini. Lah kan tadi udah aku bersihin. Tolong dong, tolong gitu. Nah, Edi udah mikir tuh. Ada apa ya? Kenapa? Ya udah Edi masuk. Bersihin sama Edi. Nggak ada apa-apa. Udah beres keluar. Temennya udah nggak ada tuh di situ. Turunlah Edi tuh, mau ngelanjutin di lantai 1. Begitu turun, temennya tuh keluar, ngambil alat dari gudang itu di lantai 1. Kamu dari mana kok ninggal aku? Digituin sama Edi. Ninggal? Kok ninggal? Aku baru mau ke lantai 2 sama lantai 3. Kamu tadi manggil pakai HT, minta tolong suruh bersihin lantai 2. Yang ruangan pojok. Kamu tadi nyuruh aku untuk bersihin karena kamu nggak mau. Dijelasin sama Edi kayak gitu lah. Tapi bahasa Jawa lah kayak gitu intinya. Temennya langsung diem tapi senyum nggak enak. Oh, udah ketemu gitu. Udah bersih-bersih dulu, nanti kita ngobrol lagi. Naiklah itu yang temennya itu, Edi ke lantai 1. Sembarinya itu Edi akhirnya berpikir, temennya ini kok sesantai itu, tidak sepanik mukanya waktu pertama ketemu tadi, waktu yang di lantai 2 dia ketakutan itu. Nggak lama udah beres ke pantry, akhirnya dijelasin. Setelah Edi selesai dari lantai 1 masuk ke pantry, dijelasin sama supervisornya. Edi ngomong kejadian itu, Pak saya gini tadi di HT bunyi kayak gini. Supervisornya ngomong, iya, kami semua dengar. Di hati dengar semua. Di hati dengar semua. Dan kita mau manggil kamu, jadi kayak nggak nyambung. Sinyalnya nggak masuk. Nah, tapi kita udah manggil, Ed jangan ke sana, Edi jangan ke sana. Tapi Dedi nggak masuk. Kayak disconnect. Ya, kalau menurut aku entah Edi nggak dengar karena buru-buru mau bantu temennya karena panik itu Edi, atau emang selesai nih. Putus. Dijelasin. Jadi di ruangan ujung itu udah nggak pernah kepake. Loh, yang cerita temennya, si Edi cerita, Pak, pertama saya di telepon yang lantai 2, yang tadi Bapak perintahkan saya ke lantai 2, itu saya suruh bersihin ruang yang pojok. Di pojok ada siapa? Ada satu suster. Bednya kan ketutup tirai-tirai gitu loh. Jadi nggak tahu ada orang apa enggak. Oh, udah pernah lihat susternya? Belum, dia membelakangi Edi gitu. Dan Edi juga tidak merasakan apapun di lantai itu. Dijelasin detail. Besok kalau ada administrasi yang nyuruh ke sana, nggak usah ke sana ya. Ini Pak, nanti saya kena kesalahan Pak. Saya yang tanggung jawab. Digituin. Gak lama temennya turun, selesai, dibongkar lah kisahnya itu. ya, karena supaya tidak terjadi apa-apa dengan anak baru. Ternyata di lantai 2 ruang admin tidak pernah terisi oleh siapapun. Ruang adminnya yang kosong. Tapi kalau ruang pasien ada. Jadi admin lantai 2 itu semua telepon diarahin yang ke lantai 3. Jadi kalau ada apa-apa di pasien lantai 2, yang lantai 3 yang turun. Jadi penasaran, emang kenapa di lantai 2 Pak? Ya nggak perlu tahu lah. Digituin. Ya udah, nggak ada masalah besok tuh. Nah, besok Edi jatahnya masuk pagi. Si tetangganya ngomong, waktu di rumah itu, Ed,
rumah sakit itu agak serem. Jadi kalau terjadi hal-hal yang mencurigakan, lebih baik kau menghindar. Oh ya, ya mas. Gitu. Edi masuk pagi, kayak biasa bersih-bersih, suasana rumah sakit masih seperti yang sama. Normal day. Normal. Masuklah pergantian shift. Ketika pergantian shift, temennya nggak masuk. Jadi Edi diminta lembur, pulang besok pagi. Long shift. Ya, long shift, betul. Mau nggak mau, nanti dibantu sama supervisornya yang ikut bertanggung jawab. Kejadian lagi jam 8. Seperti biasa, bersih-bersih. Edi ngeliat ada 2 orang cowok cewek di admin lantai 2. Edi karena dengar pesan nggak disapa. Yang admin tuh. Tapi Edi tahu posisinya aneh, duduknya. Hanya diem nunduk berdua itu. Edi tidak menjelaskan ya wajahnya seperti apa, dia nggak jelasin. Hanya ketika Edi sudah dari lantai 3 bersih ke lantai 2, nah lantai 2 tuh perasaan udah nggak enak tuh. Karena mungkin sudah diceritakan. Parno. Ya nggak tahu. Diceritakan, udah. Edi terbersih-bersih, lihat admin di situ, 2 perawat itu, dia tidak menyapa, cowok cewek, perawat tuh cowok cewek, dia nggak nyapa, yang penting bersih-bersih, tapi sini Edi ini banget, bulu kuduknya berdiri, lantai 2 itu, dia cuma bisa baca. Nggak lama, dia itu jadi kalau ngepel itu mundur, ngepel mundur, lewatlah salah satu suster senior itu dari sampingnya. Edi mau nyapa ragu, bersih, tapi kan penasaran namanya orang gini ini. Terus pasti agak ngeliat gini loh, ngerti nggak sih? Ya. Jadi dia mundur, susternya maju nih. Jadi kan ada kayak mata sebelah kan kelihatan. Iya, loh lewat, suster tuh lewat. Jadi begitu suster lewat, admin di depan sini nih. Admin di depan sini. Nah waktu dia gini, udahlah aku sapa aja. Yang suster lewat. Suster lewat itu. Sus, begitu lihat gini, ini darah semua katanya, Cik.